Membeli sebuah truk seharusnya menjadi sebuah investasi, alat yang memungkinkan Anda mencari nafkah. Tetapi ada model-model yang karena cacat pabrik, karena desain yang tidak dirancang dengan baik, atau karena reputasi baik yang tidak pantas, menjadi sumur tanpa dasar bagi uang dan kesabaran. Ini bukan daftar opini. Ini adalah kumpulan peringatan berdasarkan ribuan jam di bengkel, jutaan dolar yang hilang, dan puluhan gugatan kelompok. Ini adalah 15 truk yang, jika Anda beli, akan menghancurkan Anda. Kita mulai dengan nomor 15, dan keadaannya tidak terlihat baik sejak awal. Nomor 15, Ford F600, 50-F750, model-model 2015 hingga 2018 dengan mesin diesel power stroke 6,7 liter. Ada truk-truk yang menjanjikan banyak hal namun memberikan sedikit hasil. Ford F650 dan F750 dari tahun-tahun ini adalah salah satunya. Di atas kertas, ia tampak seperti alat yang sempurna untuk pekerjaan menengah, ketangguhan sebuah truk dengan mekanik dari pick-up raksasa. Dalam praktiknya, ia menjadi mimpi buruk bengkel. Masalah yang paling serius dan berulang memengaruhi sistem pendingin yang dirancang secara tidak memadai untuk tuntutan kerja terus-menerus. Ketika mesin mulai menjadi lebih panas dari yang seharusnya, dan itu sering terjadi, konsekuensinya berantai. Packing kepala silinder menyerah, kepala silinder berubah bentuk, dan oli mulai bercampur dengan cairan pendingin. Tagihan perbaikan pada titik itu dapat melebihi $15.000 tanpa kesulitan. Ditambah lagi dengan transmisi torque shift, yang pada model-model ini mengalami kegagalan dini pada solenoid dan badan katup, menyebabkan perpindahan gigi yang kasar yang akhirnya merusak sisa sistem penggerak. Hal yang paling merisaukan adalah usia di mana masalah-masalah ini dimulai. Kita tidak sedang membicarakan truk dengan 500.000 kilometer, melainkan unit-unit yang nyaris melampaui 100.000. Ada pengemudi yang telah membawanya ke bengkel sebelum mencapai 2 tahun penggunaan. Membeli salah satu dari Ford ini seperti bermain roulette Rusia dengan 3 peluru di dalam silinder. Nomor 14, Chevrolet Kodiaq garis miring, GMC Topkick, model-model dengan mesin Duramax 6,6 liter generasi pertama. Ada masa ketika truk menengah dari General Motors ini mendominasi armada kota dan konstruksi. Mereka tangguh, memiliki citra yang baik, dan mesin Duramax menjanjikan keandalan yang telah dicapai merek tersebut pada pick-up mereka. Namun waktu telah menyingkap keburukan mereka. Sistem injeksi dari Duramax pertama yang dipasang pada sasis ini ternyata jauh lebih rapuh daripada yang seharusnya. Injektor gagal dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, dan ketika itu terjadi, mereka tidak hanya membiarkan truk berhenti, tetapi juga dapat mengontaminasi oli dengan diesel, merusak bantalan dan poros engkol dalam prosesnya. Modul kontrol mesin yang terletak di lokasi yang sepertinya dirancang untuk menumpuk kotoran dan kelembapan juga memberikan masalah. Suatu hari truk berfungsi, hari berikutnya tidak mau menyala, dan diagnosisnya bisa memakan waktu berminggu-minggu. Namun pukulan terberat bagi pemilik saat ini adalah ketersediaan suku cadang. Chevrolet dan GMC berhenti memproduksi model-model ini bertahun-tahun yang lalu, dan banyak komponen spesifik yang tidak lagi diproduksi. Menemukan suku cadang bekas dalam kondisi baik adalah sebuah perjuangan berat, dan ketika Anda menemukannya, harganya selangit. Kodiaq dan Topkick telah menjadi truk-truk yang, ketika rusak, menetap bertahun-tahun di bengkel menunggu suku cadang yang tidak pernah datang. Nomor 13, Dodge Ram 3500, garis miring 4500, garis miring 5500, model-model 2007 hingga 2009, dengan mesin Cummins 6,7 liter dan transmisi otomatis 68 RFA. Di sini kita memiliki kasus yang aneh. Mesin yang luar biasa, mungkin mesin diesel ringan, terbaik dalam sejarah, dipasangkan dengan transmisi yang tidak sebanding dengannya. Cummins 6,7 liter adalah monster yang tidak bisa dihancurkan, mampu menahan penyalahgunaan yang akan mematikan mesin lain manapun. Tetapi semua tenaga itu harus sampai ke roda melalui transmisi 68 RFA, dan di sanalah masalah dimulai. Transmisi ini, yang dirancang untuk penggunaan normal, tidak mampu menangani torsi yang dapat dihasilkan Cummins saat dituntut kerja berat. Gejalanya selalu sama, konverter torsi mulai selip,
perpindahan gigi menjadi kasar, dan akhirnya piringan internal terbakar. Perbaikan sebuah 68 RFA dapat menelan biaya antara 5 hingga 8.000 dolar, tergantung pada kerusakannya. Dan yang terburuk adalah, jika Anda tidak memperkuat transmisi dengan komponen aftermarket, el problema se repite. Ada pemilik yang telah mengganti transmisi 3 kali dalam kurang dari 100.000 kilometer. Mesinnya tetap di sana, sempurna, tak tergoyahkan, menunggu kotak roda gigi berhenti menjadi titik lemahnya. Membeli salah satu dari RAM ini adalah membeli sebuah Cummins dengan hukuman mati di atasnya. Nomor 12. International Durastar, model-model dengan mesin MaxxForce 7. Jika ada mesin yang layak mendapatkan tempat utama dalam daftar bencana mekanis manapun, itu adalah MaxxForce 7 dari International. Sebuah V8 diesel 6,4 liter yang dikembangkan perusahaan untuk mematuhi peraturan emisi tanpa menggunakan urea, dan yang menjadi monumen bagi teknik yang buruk. Sistem EGR yang dikenakan tuntutan yang mustahil, tersumbat dengan frekuensi yang mengejutkan. Injektor gagal secara beruntun. Turbo dengan geometri variabel, macet. Dan ketika semua itu terjadi, mesin memasuki lingkaran setan regenerasi konstan yang akhirnya melelehkan piston atau meretakkan kepala silinder. Hal terburuk dari MaxxForce 7 adalah ia tidak memberikan peringatan. Anda bisa memiliki truk yang berfungsi sempurna suatu hari, dan hari berikutnya, tanpa peringatan sebelumnya, mesin berkata cukup. Tagihan perbaikan berkisar antara 12 hingga 20 ribu dolar, seringkali lebih dari nilai truk itu sendiri secara keseluruhan. Internasional menerima gugatan kelompok, seluruh dealer penuh dengan Durastar yang menunggu mesin baru, dan para pemilik mempelajari pelajaran yang menyakitkan. Jangan pernah membeli generasi pertama dari mesin yang dirancang untuk memenuhi standar yang mustahil. Durastar dengan MaxxForce 7 adalah bom waktu yang cepat atau lambat akan meledak. Nomor 11. Mitsubishi Fuso FE, garis miring FG, model-model 2006 hingga 2010 dengan mesin 4M50. Mitsubishi Fuso FE dan FGE telah menjadi raja distribusi perkotaan dan aplikasi kabin depan selama beberapa dekade. Ukurannya yang ringkas, kemampuan manuvernya, dan kemudahan penggunaannya telah menjadikannya favorit bagi armada kurir, layanan kota, dan bisnis kecil. Namun antara 2006 dan 2010, ada yang tidak beres. Mesin 4M50, sebuah mesin diesel 4 silinder 4,9 liter, mulai memberikan masalah yang menodai reputasi merek tersebut. Turbo, secara khusus, terbukti menjadi titik lemah. Ia dirancang dengan geometri yang tidak menahan siklus kerja perkotaan dengan baik, dengan start dan stop yang terus-menerus. Bilah turbo kompresor macet, tekanan hembusan turun, dan mesin kehilangan tenaga hingga praktis tidak berguna. Sistem EGR yang juga berukuran tidak tepat, tersumbat oleh jelaga dan memaksa regenerasi konstan yang akhirnya mengencerkan oli dengan diesel. Ketika pemilik membawa truk ke bengkel, beritanya selalu sama. Perbaikan turbo, pembersihan EGR, kemungkinan kerusakan pada injektor. Tagihannya berkisar sekitar 5.000 dolar, seringkali lebih dari harga truk tersebut saat dibeli bekas. Yang terburuk adalah masalah-masalah ini berulang, tidak ada solusi definitif, hanya perbaikan sementara. FE garis miring FG dari tahun-tahun itu menjadi sakit kepala bagi banyak pengusaha kecil yang mempercayai merek dengan reputasi baik. Nomor 10. Isuzu NP, R garis miring NQR, model-model 2004 hingga 2007, con motor 4 HE1. Isuzu memiliki reputasi membangun mesin yang tidak bisa dihancurkan, dan itu benar, mereka membangunnya. Namun antara 2004 dan 2007, dengan mesin 4 HE1, ada yang gagal. Mesin diesel 4 silinder ini, yang melengkapi NPR dan NQR yang populer, mengembangkan masalah kronis dengan sistem injeksi yang telah membawa kebangkrutan bagi lebih dari satu pemilik. Injektor alih-alih bertahan ratusan ribu kilometer seperti yang diharapkan, mulai gagal sekitar 150.000. Pada awalnya, gejalanya halus, sedikit asap putih saat menyala, konsumsi yang sedikit lebih tinggi, beberapa kehilangan tenaga yang terputus-menerus. Namun jika pengemudi mengabaikan tanda-tanda itu, akhirnya akan menjadi bencana.
Sebuah injektor yang gagal pada mesin diesel common rail tidak hanya berhenti menyemprotkan bahan bakar dengan baik, ia bisa berakhir menyuntikkan diesel cair langsung ke silinder. Diesel tersebut menyapu lapisan oli dari dinding, mengencerkan pelumas di bak oli, dan akhirnya menyebabkan piston macet atau patahnya batang piston. Perbaikan pada titik itu melibatkan pembukaan mesin sepenuhnya, meratakan blok atau menggantinya secara utuh. Antara 8 hingga 12 ribu dolar kemudian, pemilik mendapati dirinya dengan truk yang nilainya lebih rendah daripada yang telah dibayarkan untuk memperbaikinya. 4HE1 adalah mesin yang luar biasa saat berfungsi, tetapi ketika gagal, ia gagal dengan sungguh-sungguh. Nomor 9. Freightliner Sprinter, model-model 2007 hingga 2009 dengan mesin V6 diesel. Sprinter, tanpa ragu, adalah van paling ikonik di dunia. Desainnya, ruang interiornya, citranya yang terkait dengan transportasi profesional telah menjadikannya sukses dalam penjualan selama beberapa dekade. Namun antara 2007 dan 2009, Mercedes-Benz, pemilik merek tersebut, memutuskan untuk memasang mesin V6 diesel yang ternyata menjadi mimpi buruk. Masalahnya bukan pada mekanik dasar, melainkan pada semua yang mengelilinginya. Sistem emisi, elektronik kontrol, sensor, dan aktuator yang mengubah setiap kerusakan menjadi sebuah teka-teki. Sistem resirkulasi gas buang, EGR, tersumbat dengan frekuensi yang mengejutkan. Filter partikulat, DPEF, masuk ke regenerasi konstan, mengonsumsi diesel ekstra dan mengencerkan oli. Dan ketika sesuatu gagal, unit kontrol elektronik merespons dengan kode kesalahan yang sangat samar, sehingga bahkan mekanik khusus pun tidak menemukan solusinya. Turbo selain itu mengalami masalah dini pada bilah geometri variabelnya. Mengganti turbo pada sebuah Sprinter dari tahun-tahun itu bisa menelan biaya lebih dari 3.000 dolar. Dan yang terburuk adalah, seringkali turbo baru tidak bertahan jauh lebih lama daripada yang asli. Biaya kepemilikan jangka panjang dari Sprinter-Sprinter ini benar-benar mengerikan. Ada yang mengatakan bahwa jika Anda menjumlahkan apa yang Anda bayar untuknya dan apa yang telah Anda habiskan untuk perbaikan, Anda bisa saja membeli 2 van baru dari merek lain, dan mereka tidak salah. Nomor 8. Workhorse Custom Chassis, W42 garis miring. Day 62, model-model dengan mesin GM 8,1 liter dan transmisi Allison. Sasis-sasis ini yang digunakan terutama pada bus sekolah, van pengiriman, dan kendaraan rekreasi adalah kasus aneh tentang bagaimana mesin dan transmisi yang luar biasa dapat menjadi masalah ketika dipasang dalam satu kesatuan yang dirancang dengan buruk. Mesin GM 8,1 liter Vortec adalah raksasa bensin, sebuah V8 8,1 liter dengan reputasi ketangguhan. Transmisi Allison, di sisi lain, mungkin merupakan kotak roda gigi otomatis untuk kerja berat terbaik di pasar. Namun pada Workhorse W42 dan W62, ada yang gagal. Masalah utamanya adalah sistem pendingin, yang tidak memadai untuk tuntutan kerja terus-menerus, terutama pada aplikasi berhenti jalan yang sering seperti bus sekolah. Mesin menjadi panas, packing kepala silinder menyerah, dan cairan pendingin mulai bercampur dengan oli. Begitu hal itu terjadi, mesin tersebut tamat. Perbaikan melibatkan pembongkaran kepala silinder, meratakannya atau menggantinya, dan seringkali kerusakan pada bantalan poros engkol memaksa pembangunan kembali secara total. Kita berbicara tentang tagihan yang dengan mudah melampaui 10.000 dolar, seringkali lebih dari nilai kendaraan itu sendiri secara keseluruhan. Ketika pemilik menghadapi kenyataan itu, keputusannya selalu sama, membuang atau menjual perbagian. Workhorse adalah bukti bahwa mesin yang baik dan transmisi yang baik tidak menjamin kendaraan yang baik jika keseluruhannya dirancang dengan buruk. Sampai di sini, kita telah melihat mesin-mesin yang bermasalah, tetapi yang masih bisa ditinggali jika Anda bersedia mengeluarkan uang. 7 yang berikutnya adalah neraka di atas roda. Mereka adalah truk-truk yang telah membangkrutkan seluruh armada, yang telah menghasilkan gugatan kelompok senilai jutaan dolar, yang seharusnya datang dengan peringatan kesehatan di kap mesinnya. Dan nomor 1 bukan hanya truk terburuk untuk dibeli. Itu, bagi banyak orang, adalah kesalahan finansial terbesar di atas roda yang pernah dilakukan. Nomor 7. Ford F650 garis miring.
F750, model-model 2020 hingga 2022 dengan mesin diesel power stroke 6,1 liter bertenaga tinggi. Jika model-model sebelumnya dari F650 dan F750 sudah bermasalah, generasi 2020 hingga 2022 membawa cacat tersebut ke tingkat yang baru. Ford memutuskan untuk memasang pada truk-truk ini versi bertenaga tinggi dari mesin power stroke 6,7 liter. Mesin yang sama yang melengkapi pickup F450, tetapi tanpa mempertimbangkan bahwa truk kerja berat bukanlah sebuah pickup. Tuntutan thermal dan mekanisnya jauh lebih tinggi, dan mesin mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mengkhawatirkan. Sistem pengolahan emisi yang sudah kompleks menjadi mimpi buruk yang berulang. Filter partikulat, DPEF, jenuh dengan frekuensi yang tidak dapat diterima, memaksa regenerasi konstan yang mengonsumsi diesel ekstra dan mengencerkan oli. Sensor NOx gagal satu demi satu, dan ketika mereka gagal, mesin masuk ke mode perlindungan. Derate membatasi tenaga ke tingkat yang membuat tidak mungkin untuk melaju di jalan tol. Yang terburuk adalah mode derate ini terjadi pada saat-saat yang paling tidak tepat, di tengah tanjakan, dengan muatan penuh saat menyalip. Transmisi, selain itu, tidak sebanding. Masalah yang sama dari torque shift terulang kembali, dengan kegagalan pada solenoid dan pada badan katup yang membiarkan truk terdampar tanpa peringatan sebelumnya. Ketika garansi berakhir, pemilik menghadapi tagihan 5 digit dengan keteraturan yang mengejutkan. Ford F650 dari tahun-tahun ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana integrasi yang buruk antara mesin, transmisi, dan sasis dapat mengubah alat kerja menjadi hukuman ekonomi. Nomor 6. International CV Series, model-model berdasarkan Nissan Titan XD. Ketika International memutuskan untuk memasuki segmen pickup berat, mereka membuat kesalahan strategis. Alih-alih mengembangkan kendaraan sendiri, mereka mengambil basis dari Nissan Titan XD, memasang lambang mereka, dan menjualnya seolah-olah itu adalah sebuah internasional. Hasilnya adalah sebuah Frankenstein, mekanis yang tidak sepenuhnya menjadi salah satu dari keduanya. Masalah dimulai dari kurangnya identitas. Dealer internasional tidak siap untuk memperbaiki kendaraan dengan komponen Nissan, dan dealer Nissan tidak mau tahu tentang kendaraan dengan lambang internasional. Pemilik terjebak dalam ketidakpastian layanan teknis di mana tidak ada yang bertanggung jawab. Transmisi, sebuah komponen spesifik dari model ini, mengalami kegagalan dini. Elektroniknya adalah sebuah bencana. Sensor yang memberikan pembacaan salah, unit kontrol yang mereset sendiri, lampu kerusakan yang menyala tanpa alasan yang jelas. Dan ketika pemilik berhasil membuat dealer setuju untuk memeriksa kendaraan tersebut, diagnosisnya bisa memakan waktu berminggu-minggu karena manual bengkel tidak sesuai dengan realitas kendaraan tersebut. CEV Series adalah contoh sempurna dari apa yang terjadi ketika dua budaya teknik bercampur tanpa terintegrasi. Sedikit unit yang terjual dan yang masih beredar melakukannya dengan harapan tidak terjadi apa-apa, karena ketika terjadi, memperbaikinya adalah sebuah perjuangan berat. Nomor 5. Hino 268-338, model-model 2010 hingga 2015 dengan mesin J08E. Hino bagi banyak orang adalah sinonim dari keandalan Jepang. Namun antara 2010 dan 2015, ada yang salah di pabrik yang memproduksi mesin J08E. Mesin-mesin ini yang melengkapi model 268 dan 338 dari Hino, mulai mengembangkan masalah yang menodai reputasi merek tersebut. Sistem injeksi common rail ternyata jauh lebih rapuh dari yang diharapkan. Injektor gagal secara beruntun, dan ketika gagal, mereka tidak hanya membuat mesin kehilangan tenaga, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan katastrofik jika bahan bakar diesel merembes ke dalam oli. Turbo selain itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan dini, dengan bantalan yang aus dan poros yang kehilangan konsentrisitas. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah konsumsi oli. Banyak pemilik melaporkan harus menambah beberapa liter di antara penggantian. Sebuah gejala pasti bahwa ada yang tidak beres pada ring piston atau pada pemandu katup. Ketika mereka membawa mesin ke bengkel, beritanya selalu sama, perbaikan mahal dan seringkali tanpa jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan muncul kembali.
Hino mencoba menyelesaikannya dengan pembaruan perangkat lunak dan peningkatan pada komponen. Tetapi bagi pemilik model 2010 hingga 2015, solusinya datang terlambat. Banyak dari truk ini ditinggalkan di tengah jalan, dijual per bagian, atau sekadar diparkir di pojok menunggu keputusan yang tidak pernah datang. J08E dari tahun-tahun itu membuktikan bahwa bahkan orang Jepang pun bisa melakukan kesalahan. Nomor 4. Peterbilt 579, model-model 2012 hingga 2015 dengan mesin Pacar MX-13. Peterbilt adalah salah satu merek yang paling dicintai di Amerika. Namanya membangkitkan kualitas, gaya, dan tradisi. Namun ketika mereka meluncurkan mesin Packard MX-13 pada model 579 mereka, ada yang salah secara mengerikan. Generasi pertama dari mesin ini, yang dirancang untuk bersaing dengan raksasa Eropa, menderita cacat masa muda yang berakibat katastrofik. Masalah paling serius memengaruhi poros engkol. Karena kesalahan dalam perlakuan panas atau dalam paduan logam, beberapa poros engkol mengembangkan retakan mikroskopis yang, seiring waktu, menjadi patahan. Ketika poros engkol patah pada mesin diesel, hasilnya adalah apokaliptik, piston yang menghantam katup, batang piston yang melubangi blok, serpihan logam yang bersirkulasi ke seluruh sistem pelumasan. Perbaikan dalam kasus tersebut bukan terdiri dari memperbaiki mesin, melainkan menggantinya secara utuh. Dan sebuah mesin baru untuk sebuah Peterbilt 579 dapat menelan biaya lebih dari $30.000 tanpa menghitung biaya tenaga kerja. Ditambah lagi dengan masalah pada bantalan batang piston yang aus secara dini dan pada sistem injeksi yang gagal tanpa peringatan sebelumnya. Packard akhirnya mengakui masalah-masalah tersebut dan meningkatkan mesin pada generasi-generasi berikutnya. Tetapi bagi pembeli 579 pertama, pengalamannya sangat menghancurkan. Banyak yang kehilangan puluhan ribu dolar. Dan yang terburuk, kepercayaan pada sebuah merek yang mereka yakini tidak tergoyahkan. Nomor 3. Kenworth T680, model-model 2012 hingga 2015 dengan mesin Packard MX-13. Masalah yang sama, cerita yang sama, kekecewaan yang sama. Kenworth T680, kapal induk dari merek saudara Peterbilt, menggunakan mesin Packard MX-13 yang sama pada tahun-tahun pertamanya dan menderita cacat yang sama. Poros engkol yang patah, bantalan yang hancur, injektor yang gagal. Satu-satunya perbedaan adalah lambang di kap mesin. Bagi pemilik T680 ini, mimpi buruknya berlipat ganda. Di satu sisi, mereka memiliki truk yang tidak bisa mereka gunakan karena mesinnya ada di bengkel. Di sisi lain, mereka melihat bagaimana nilai jual kembali merosot seiring tersebarnya reputasi buruk MX-13. Dealer dipenuhi dengan T680 dan 579 yang menunggu mesin baru, dan jangka waktu pengiriman memanjang hingga 6 bulan. Sementara itu, pemilik tetap membayar kredit truk, asuransi, pajak, tanpa bisa menghasilkan $1 pun pendapatan. Ada kasus perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, karena armada T680 mereka tidak dapat beroperasi. Packard mempelajari pelajarannya dan MX-13 berikutnya jauh lebih andal. Tetapi bagi mereka yang membeli antara 2012 dan 2015, kerusakannya sudah terjadi. T680 dari tahun-tahun itu adalah sebuah pengingat bahwa bahkan merek-merek terbaik pun dapat meluncurkan produk yang belum matang, dan bahwa harga dari ketidakmatangan itu selalu dibayar oleh para pelanggan. Nomor 2. Freightliner Cascadia, model-model 2008 hingga 2010 dengan mesin Detroit DD15 generasi pertama. Freightliner Cascadia saat ini adalah truk yang paling banyak terjual di Amerika, sebuah standar efisiensi dan keandalan. Namun tidak selalu demikian. Generasi-generasi pertama dari mesin Detroit DD15 yang melengkapi Cascadia antara 2008 dan 2010 adalah sebuah bencana sejati. Masalah utamanya adalah sistem EGR yang dikenakan tuntutan yang tidak dapat ditahannya. Pendingin EGR retak, memungkinkan cairan pendingin bercampur dengan gas buang dan akhirnya masuk ke dalam silinder. Ketika itu terjadi, mesin mulai kehilangan kompresi,
mengeluarkan asap putih dan akhirnya gagal. Turbo geometri variabel juga memberikan masalah. Bilah-bilahnya macet karena jelaga, tekanan hembusan turun dan mesin kehilangan tenaga. Namun yang terburuk adalah retakan pada kepala silinder mesin. Karena cacat desain atau material, beberapa kepala silinder retak setelah beberapa ribu kilometer, menyebabkan campuran oli dan cairan pendingin yang menghancurkan bantalan poros engkol. Perbaikan sebuah DD15 dari tahun-tahun itu dapat dengan mudah menelan biaya $40.000. Banyak armada yang mampu membelinya mengganti truk-truk tersebut sebelum mencapai 500.000 kilometer agar tidak harus menghadapi tagihan tersebut. Mereka yang tidak mampu, sederhananya, bangkrut. DD15 akhirnya menjadi mesin yang luar biasa setelah beberapa kali pembaruan. Tetapi generasi-generasi pertama adalah sebuah peringatan tentang apa yang terjadi ketika tekanan untuk mematuhi peraturan emisi didahulukan daripada kematangan teknik. Nomor 1. Jurang mutlak. International ProStar dengan mesin MaxxForce 13 dan MaxxForce 15. Tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, tidak ada tempat kedua yang mendekatinya. International ProStar dengan mesin MaxxForce 13 atau MaxxForce 15 adalah, tanpa keraguan, truk paling merusak dalam sejarah modern transportasi. Bukannya ia memiliki satu masalah, melainkan segala sesuatu di dalamnya adalah sebuah masalah. Ceritanya dimulai dengan keputusan strategis internasional mematuhi peraturan emisi EPA tanpa menggunakan sistem reduksi katalitik selektif SCR, artinya tanpa urea. Untuk itu mereka mempertaruhkan segalanya pada kuda yang salah, sebuah sistem EGER dengan tingkat ultra tinggi yang mensirkulasikan kembali gas buang dalam jumlah masif ke mesin, memberikan kondisi termal dan kimiawi pada semua komponen yang tidak dapat mereka tahan. Hasilnya adalah serangkaian kegagalan yang tidak ada akhirnya. Kepala silinder retak dengan frekuensi yang mengejutkan, injektor gagal secara beruntun, mengontaminasi oli dengan diesel dan merusak bantalan, turbo macet, piston pecah, katup-katup EGER tersumbat, filter partikulat jenuh. Dan ketika pemilik berhasil memperbaiki satu masalah, masalah lain muncul beberapa ribu kilometer kemudian. Gugatan kelompok menumpuk, dealer dipenuhi dengan ProStar yang menunggu mesin baru. Jangka waktu perbaikan memanjang hingga 6 bulan. Para pemilik melihat bagaimana bisnis mereka hancur, sementara mereka terus membayar kredit truk yang tidak bisa mereka gunakan. MaxxForce 13 dan 15 bukan sekadar mesin yang buruk. Mereka adalah mungkin mesin-mesin diesel terburuk yang pernah dipasang pada truk jalan raya dalam beberapa dekade terakhir. Dan yang terburuk adalah International terus menjualnya selama bertahun-tahun, menyangkal bukti yang ada sampai kenyataan meledak di depan wajah mereka. Hari ini ProStar dengan MaxxForce dijual dengan harga hampir nol di lelang. Namun tetap saja siapapun yang membelinya biasanya menyesal. Karena memperbaiki sebuah MaxxForce bukan sebuah investasi, itu adalah sebuah hukuman. Dan karena itu, tanpa keraguan sedikit pun, ia menempati nomor 1 dalam daftar ini. Jika Anda melihat ProStar murah, larilah. Penawaran itu bukan sebuah kesempatan, itu adalah sebuah jebakan.